alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Salawat, ya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita semua dalam keadaan insya Allah mudah-mudahan keadaan sehat, dan tentunya dalam keadaan yang baik-baik saja yang mungkin kita harapkan gitu ya. Tak lupa salawat serta salam tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad SAW, beri taufiq kita semua yang telah memberikan kepada kita semua ini kebaikan gitu ya, kebaikan terus pencerahan gitu ya, pencerahan dari zaman yang dipenuhi dengan kegelapan dengan menuju ke zaman yang begitu cerah seperti itu. Ya, sebelum kita memulai pada kajian pada malam hari ini, insya Allah agar kajian hari ini dapat terlaksana dengan lancar dan juga diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita langsung saja kita buka kajian pada malam hari ini dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga kita akan mendengarkan tilawah dari ikhwan dari Kang Abi. Kepada Kang Abi dipersilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله العظيم. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hatur nuhun kepada Kang Abi yang telah membacakan tilawahnya. Insya Allah mudah-mudahan keberkahan juga buat beliau dan juga buat kita semua yang mendengarkan ya insya Allah. Sebelum kita mulai, saya tanyakan kabar dulu. Apa kabar sahabat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kayak Kang Abi aja sih. Yang lainnya? Alhamdulillah. Lihat nih, cek soundnya dulu nih. Apakah aktif ataukah cuma Kang online Ius, saja? Alhamdulillah sehat Kang Gama. Alhamdulillah Kang Damar, Masya Alhamdulillah. Allah. Semuanya ya, oh Masya Allah. Ya ternyata pada hadir ya. Nah, buat kakak-kakak atau teteh-teteh yang memungkinkan untuk membuka videonya, boleh dibuka biar kita bisa saling apa ya, eh kalau mengenal sih insya Allah sudah ya, mungkin kita mengetahui kondisi kita saat ini mungkin ya, ataupun nanti pemateri pun bisa melihat kita gitu ya selaku pesertanya. Boleh Kang Teteh dipersilakan kalau misalnya memungkinkan untuk membuka videonya, dipersilahkan gitu ya. Nah, sebelum kita mulai pada kajian pada malam hari ini, insya Allah saya akan membacakan terlebih dahulu mengenai tema pada malam hari ini adalah improve your competence and win the future. Nah, insya Allah akan disampaikan oleh pemateri yang luar biasa, yaitu beliau ini adalah Bapak Pak Firda Dimas Eka Putra. Beliau adalah ex dari Dirut BIJB, itu Bandara Internasional Jawa Barat, dan sekarang menjabat sebagai Direktur PT White Sky Airport Asia. Nah, jadi karena mungkin beliau sudah hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar ya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Langsung saja serahkan ke Bapak ya mengenai materi pada malam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innalhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman sekalian, teman-teman dari Koridor Timur, alumni dari Polban ya. Iya Pak, betul. Alhamdulillah
malam ini saya bisa silaturahmi dengan teman-teman semua melalui perantaraan Teh Khairunisa, mantan staf saya di BIJB yang dulu pernah mau ke bawah arus hujan, sama Mas Elvan yang kontak-kontakan. Alhamdulillah malam ini saya bisa bersilaturahmi dengan teman-teman semua. Mudah-mudahan malam minggu ini pada saat orang lain mungkin malam mingguan walaupun COVID, kita bisa mengisi dengan kegiatan yang bermanfaat ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sebagai sebuah sharing juga dari pengalaman, karena ini judulnya juga sangat kena dengan saya, sangat menjiwai saya karena saya mengalami hal ini, dan makanya sharingnya menjadi bermanfaat buat kita semua. Jadi teman-teman semua, setelah kemarin mendapatkan undangan dan mendapatkan TOR, saya mencoba untuk memformulasikan kira-kira saya akan menyampaikan apa, gitu ya. Jadi teman-teman semua, saya hadir di sini, saya kelahiran 76, saya 44 tahun. Dalam topik yang ingin saya sampaikan juga ada kaitannya berkaitan dengan umur dan teknologi. Sehingga kita juga ke depannya kira-kira perlu mempersiapkan apa. Gitu ya. Saya ada pengalaman menarik setelah saya selesai dari BIJB 26 Desember 2018, saya kembali berkuliah teman-teman semua. Jadi saya pernah kuliah S2 tahun 2009 nggak selesai. Nah, tetapi kemarin setelah di BIJB, saya merasa kekurangan ilmu, gitu ya. Saya merasa kekurangan ilmu dan saya merasa ada sebuah peluang besar di depan. Nah, ini sebagai pengantarnya untuk diskusi kita ke depan, ya kan, berkaitan dengan improve your competence, gitu ya. Jadi pada saat itu saya merasa saya kekurangan ilmu. Saya memegang proyek pembangunan bandara ya, terbesar di Jawa Barat. Ya. Saya merasa banyak ilmu yang kurang, sehingga saya ingin belajar lagi. Di sisi lain, setelah saya mencoba menganalisa peluang, terutama peluang masa depan, saya merasa mendapatkan sebuah peluang di masa depan, yaitu tentang airport development, gitu ya. Sehingga dan infrastructure development. Sehingga di kuliah saya memilih untuk mengambil penjurusan di bidang keuangan, terutama di bidang pembiayaan infrastruktur. Nah, tapi menariknya, saya waktu itu memilih langsung 2 kuliah, satu di Unpad, satu di Telkom University, gitu. Nah, ada satu episode dalam perkuliahan yang menarik saya, yang tadinya yang berkaitan nanti akan saya sampaikan, yang ketiga nih sekarang, yaitu berkaitan dengan digitalisasi. Jadi waktu itu saya merasa di usia saya yang 44 tahun, 43 tahun berarti waktu saya kuliah, digital itu bukan untuk saya. Digital itu untuk anak saya. Anak saya sekarang lagi kuliah juga di Telkom University, baru masuk. Ya, saya masuk Gen X gitu ya, dan saya merasa saya nggak akan kena digital. Saya merasa digital bukan buat saya. Digital buat adik-adik saya. Digital bahkan buat anak saya, gitu. Tapi ada satu episode dalam perkuliahan umum yang disampaikan oleh Pak Priantono, beliau mantan Direktur SDM-nya Telkom, menyampaikan satu kuliah umum yang sangat menarik tentang digital change, di mana dalam satu slide-nya yang nanti saya juga sampaikan di hari ini tentang digital vortex. Jadi digital vortex itu adalah pusaran dari perubahan digital yang sedang terjadi. Dan waktu itu kuliahnya sebelum COVID. Jadi beliau menyampaikan di Indonesia perubahan digital itu baru riak-riaknya aja. Baru riak-riak yang kecil. Gitu. Sehingga masih akan terjadi riak-riak yang besar di tahun-tahun yang akan datang. 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, waktu itu sebelum COVID, bayangkan. Beliau sudah ngomong begitu. Waktu itu saya termenung dan berpikir, kalau 5 tahun, 10 tahun yang akan datang terjadi badai digital yang lebih besar, dan usia saya masih 44 tahun, 5 tahun lagi saya 49, 10 tahun lagi saya 54,
insya Allah dengan rata-rata hidup orang Indonesia 70 tahun, saya masih hidup. Ketika saya masih hidup, berarti saya akan mengalami dampak dari digital itu. Sejak itu saya langsung berpikir saya harus belajar digital. Gitu. Nah, jadi ini salah satu ya, kompeten masa depan apa? Digital. Bagaimana caranya supaya kita bisa menang? Persiapkan dari sekarang masa yang akan datang itu. Gitu ya. Sebenarnya sih presentasinya gitu doang. Jadi bisa langsung tanya jawab kali ya. Ya, jadi nah ini sambil maju ya slide-nya. Lanjut. Iya, Nah, Bang. ini tadi dunia sedang berubah terus. Ya. Lanjut. Nah, ini perubahan yang pertama itu tentang perubahan struktur demografi. Ya, demografi kita di Indonesia sedang berubah strukturnya. Ya. Di mana di Indonesia alhamdulillah piramida penduduknya masih piramida yang bagus ya. Masih berbentuk piramida, usia produktif masih menopang usia yang di atasnya. Di beberapa negara yang lain sudah tidak berbentuk piramidanya itu, bahkan ada yang berbentuk seperti ini. Jadi yang tuanya lebih banyak, yang mudanya lebih sedikit, kayak pohon maksudnya, kayak pohon gitu. Karena anak-anak mudanya, anak-anak produktifnya nggak mau nikah, ya, pengennya kumpul kebo doang, gitu ya, nggak mau punya anak karena dianggap beban. Akhirnya generasi di bawahnya hilang. Nah, kita teman-teman semua, ayo kita pertahankan piramida penduduk kita dengan tetap menikah dan beranak. Promo dulu bagi yang belum menikah harus segera menikah. Lanjut. Nah, jadi kalau kita lihat nih dengan perubahan demografi tadi itu ada klasifikasi generasi. Kelahiran tahun 46 sampai tahun 64 itu adalah baby boomers. Sekarang juga masih ada tahun-tahun ini, ya enggak? Tahun 65 sampai tahun 80 ini Gen X, ini generasi saya. Ya. Tahun 81 sampai 97 milenial, mungkin teman-teman di sini banyak usianya antara 22 sampai 38. Dan apa namanya 98 ke sini Gen Z. Ya, jadi tadi ada perubahan demografi. Dengan perubahan demografi itu ada klasifikasi generasi. Ini kita harus pahami sedang terjadi perubahan seperti itu. Tidak hanya di Indonesia, bahkan ini terjadi di dunia. Lanjut. Nah, ini ya perubahan demografinya. Jadi perilaku milenials itu ada 34% yang ke depan dalam 5-10 tahun yang akan datang ini akan mendominasi piramida penduduk kita. Lanjut. Nah, coba bayangin, ada yang pernah nggak kuliah di tahun 2001? Itu si profesornya, si gurunya masih pakai OHV. Pernah ada yang lihat nggak? Saya ngerasain. Iya, Pak. Saya ngerasain, berarti kagema kolonial oke berarti. Gitu. Lanjut. Ini tahun 2014 sudah mulai pada pakai laptop, udah pakai proyektor. Lanjut. Kemarin begitu ada COVID, kelas-kelas internet langsung berjamuran. Udah nggak perlu lagi ruang kelas, udah nggak perlu lagi proyektor, apalagi OHP, cukup di salah satu pojok ruangan, mau di rumah, mau di kafe, mau di mana aja. Ya nggak? Ini kan udah terjadi tren perubahan nih. Lanjut. Ini cek kesehatan. Nah, dulu cek nadi itu seperti ini, pakai tenaga medis, pakai air raksa. Ya. Lanjut. Ngantri seperti ini, ya. Sekarang juga masih ada sih ya. Di kampung-kampung mungkin masih ada. Terus di kota-kota kayak oke. Terus sekarang udah bisa seperti ini. Ya, pakai gadget, ya, pakai HP, pakai health gadget, ya, gadget untuk kesehatan. Ada semua di situ. Ya. Telemedicine sekarang sedang berkembang, udah nggak perlu ke dokter. Apalagi pas COVID kemarin ke rumah sakit itu sesuatu yang menakutkan. Cukup video call. Ya. Dokter juga prakteknya pakai video call, gitu ya. Halodoc itu luar biasa waktu kemarin COVID, gitu kan? Ya. Lanjut. Nah, coba bayangin yang pernah ngalamin 20 tahun yang lalu, kamera sendiri, tape sendiri, alat editing sendiri, masih pakai disket, masih pakai kaset, gitu ya. In the next 20 years sudah menjadi satu gadget kayak begini doang. Semuanya bisa, semuanya ada. Editing sudah di sini dengan hasil yang sangat lumayan. Kamera sudah semakin canggih. Ya enggak?
bisa kita bawa kemana-mana. Coba perubahannya. Lanjut. Jadi teman-teman semua, yang di depan yang ingin saya sampaikan, ada dua perubahan besar di dunia. Yang pertama, sedang terjadi perubahan demografi, sedang terjadi perubahan generasi. Yang kedua, sedang terjadi perubahan teknologi. Jadi dengan dua dorongan ini membuat masa depan kita itu sangat berubah. Ya, mungkin teman-teman sempat baca misalnya ada perbankan yang sudah bergeser karena terganggu lahannya, terganggu marketnya oleh fintech, ya nggak? Iya, Kan di sini betul, mungkin Pak. ada beberapa pemain fintech, gitu ya. Yang cabangnya semakin menyusut, semakin menyusut, semakin menyusut, diganti cukup cabang yang hadir di setiap rumah. Ya, saya ingat dulu Bill Gates kalau ditanya apa sih visi Anda, visi saya itu satu rumah, satu komputer. Nah sekarang semuanya sudah ada di komputer kita, perbankan juga ada. Apa sih keperluan yang masih belum kita dapetin dengan kita membuka laptop atau dengan kita membuka gadget? Ya, jadi teman-teman harus perhatikan ini ke depan akan semakin besar. We are truly living in digital era. Ya, lanjut. Nah ini perubahan-perubahannya. Ya, setiap perubahan ini coba kita perhatiin menunjukkan bagaimana kompetensi kita juga harus berubah. Ya nggak? 3D printing, walah dulu saya nonton Mission Impossible itu ada alat untuk bikin wajah, ya nggak? Itulah 3D printing yang sekarang sih sudah biasa. Kalau dulu kita nonton mungkin 10 tahun yang lalu, wah keren, bisa gini. Sekarang itu udah hal yang biasa. Bahkan rumah sekarang sudah dibikin pakai 3D printing, gitu ya. Digital analytics seperti itu, smart sensor, sekarang sensor semua ada, ya. Location, dulu kita kalau jalan-jalan naik mobil, naik motor ke satu tempat harus turun dulu setiap belokan. Pak, punten Desa Sukawarna paling mana? Paling itu. Sekarang mah nggak perlu. Buka laptop, Google Map, tujuan. Ya nggak? Gitu ya. Sekarang sudah mengarah ke 5G. Human machine, sekarang sudah ada robot-robot ya. Cloud computing. Sudah ada augmented reality, Internet of Things, segala macam. Kita berangkat ke satu daerah, saya sekarang lagi ada di Bekasi nih, mau lihat kondisi rumah kan gampang, buka HP, tinggal lihat, pakai CCTV, gitu ya. Jadi luar biasa. Itu menunjukkan kita harus berubah nggak kompetensi kita? Ya, oke, kita lanjut. Nah, bagaimana revolusi 4.0 berdampak kepada kehidupan manusia? Akan sangat berdampak. Ya, akan sangat berdampak ya, ke semua sektor nih, ke produksi, sistem keuangan, energi, makanan dan pertanian, pertumbuhan ekonomi, ya, mobilitas. Sekarang itu semua orang punya hak untuk kaya. Dulu yang kaya hanya yang punya tanah. Dulu yang kaya hanya yang punya pabrik. Gitu kan ya. Sekarang anak-anak muda dari desa punya kesempatan yang sama dengan yang dari di kota. Lamun anak kota na cicingan, mun anak kota na malas, mun anak kota na kuhulen, ini kalau pakai bahasa Sunda nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, Pak. Apa namanya? Kalau anak kotanya kerjaannya unproduktif, bisa disalip sama anak desa yang lebih produktif. Karena akses kepada informasi, akses kepada pendidikan, akses kepada ilmu pengetahuan sudah sangat terbuka lebar. Gitu ya. Lanjut. Nah, revolusi industri keempat akan sangat mempengaruhi keberlangsungan hidup manusia kini dan masa depan. Coba ini nanti diserap ya. Diserap, direnungkan, terutama buat saya pribadi nih. Akan terjadi perubahan-perubahan yang sangat signifikan. Apakah kita akan siap menghadapinya? Atau pertanyaannya, bagaimana kita menyiapkan diri supaya di masa yang akan datang kita survive? Ya, tahu kan ya dinosaurus kenapa punah? Ya karena nggak beradaptasi dengan lingkungan kan.
Lanjut. Nah ini coba generasinya ya. Pak Jokowi itu generasi baby boomer. Ini fotonya masih Imam Nahrawi itu Gen X. Raisa itu milenial. Ini si Gen Z itu siapa lupa saya. Lanjut. Nah coba lihat. Untuk generasi baby boomer, signature produknya itu TV dan telepon. Saya yakin di sini udah banyak yang nggak nonton TV, gitu ya. Saya yakin yang di Iya, sini Pak. udah nggak apal itu telepon yang ada di rumah. Telepon yang ada di, apalagi yang kering bunyinya, kring kring gitu ya, yang masih diputar, Udah. ngek 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 gitu ya. Tapi waktu itu ini signature produknya. Lanjut. Ini signature produknya Gen X ya. Ada Ibu Susi, ada Sule, ada Najwa Shihab, ada Andre, ya. Komputer dan SMS. Nah, dulu mah punya SMS-nya SMS kemat, ya. Dulu ada satu produk yang terlalu cepat hilangnya itu pager, tergantikan oleh SMS. Ya. Lanjut. Nah, milenial sudah mulai HP ya, gadget. Communication tools-nya sudah mulai Instagram, Facebook, WA gitu ya. Ada Nadim, ada siapa lagi nih, saya nggak hafal-hafal juga sih. Terus, nah, jadi teman-teman sekalian, ini yang waktu itu sangat menginspirasi saya dari kuliahnya Pak Priantono tentang digital vortex. Jadi digital ini kan kayak pusaran gitu ya, di mana nomor satu dari pusat pusaran itu adalah teknologi. Jadi ini yang paling cepat mengalami perubahan. Yang pertama teknologi, yang kedua media dan entertainment, yang ketiga retail, keempat financial service, kelima telecommunication, keenam education, terus yang paling luar ya, ini 12 berarti obat-obatan, itu yang paling jauh pengaruhnya dari digital vortex. Tapi seperti yang tadi saya sampaikan, ini tuh di Indonesia masih kecil. Terdorong, terakselerasi dengan cepat ketika kemarin COVID. Jadi yang diceritakan oleh Pak Priantono ke saya waktu tahun 2019, kuliah umum, awal-awal, Februari kalau nggak salah, waktu itu belum COVID, ternyata bukan 5 tahun, bahkan 2020 awal sudah mulai. Perusahaan mulai banyak yang bertumbangan, turun keuangannya, menghadapi COVID ketika dia belum siap infrastruktur digitalnya. Jadi saya ada satu majalah SWA yang saya baca tentang bagaimana ada perusahaan-perusahaan yang menjadi winner di saat krisis. Apa tipsnya perusahaan ini sehingga dia winner di saat krisis? Karena dia sudah menyiapkan infrastruktur digitalnya sebelum krisis itu datang. Dan apa yang loser? Yang loser itu yang mereka sudah nyaman dengan kondisinya, dia tidak mempersiapkan digital, akhirnya dia mengalami kerugian besar. Ya. Nah, teman-teman coba perhatikan di sini, kira-kira di sektor mana nanti kita akan berkiprah dan kapan itu akan terjadi digital vortex-nya kepada kita dengan sangat kencang. Apakah tahun-tahun ini sudah terjadi? Apakah 5 tahun? Apakah 10 tahun? Ya, kemarin saya ketemu dengan teman saya yang pengusaha di Jakarta, pengusaha mining, EPC-nya pengeboran minyak. Dia punya kantor 2000 meter di Office 8 Gadaria. Dia bilang ke saya, Kang, kantor saya mau saya jual. Kenapa? Dia sekarang dengan era kayak begini, lebih banyak WFH, kantor saya kosong, nggak optimal. Ya, mendingan saya jual, saya ganti. Nah, itu. Terjadi perubahan. Office sekarang terjadi perubahan. Ya. Apakah nanti dengan adanya vaksin akan kembali ke awal? Kayaknya enggak. Karena ternyata dikerjakan di rumah, asal KPI-nya jelas, SOP-nya jelas, produktivitas tetap bisa berjalan. Sehingga nggak perlu lagi kantor, nggak perlu lagi biaya. Bisa rapat sambil sarungan, ya, bisa rapat sambil di rumah, gitu. Ya, lanjut. Nah, jadi di masa depan itu ada ancaman dan ada peluang. Yang tadi saya sampaikan itu bisa bermata dua, bisa menjadi ancaman bagi kita kalau kita tidak mempersiapkannya,
dan bisa menjadi peluang bagi kita kalau kita bisa menyiapkannya dan mensiasatinya sehingga kita menjadi pemenangnya. Nah, pilihannya kepada teman-teman semua. Mau jadi apa kita? Mau jadi winner? Mau jadi loser? Bagaimana 3 tahun lagi? Bagaimana 5 tahun lagi? Bagaimana 10 tahun lagi? Apakah kita akan menjadi winner atau menjadi loser? Kalau pengen jadi winner, ayo persiapkan diri. Kira-kira 5 tahun, 10 tahun yang akan datang seperti apa? Kuasai, miliki kemampuannya sehingga kita bisa menang di sana. Ya. Ini judulnya udah pas, udah keren banget di era-era kayak begini, di awal-awal tahun untuk merefleksikan kembali diri kita ke depan mau seperti apa. Lanjut. Ya, saya lanjutin dulu aja ya. Jadi Iya, Pak. di situ next slide-nya itu adalah tentang bagaimana kita menyiapkan peta hidup kita. Begitu kita tahu di depan akan ada perubahan, bahkan perubahan yang besar, bagaimana kita menyiapkan peta hidup kita menuju ke sana. Apa yang harus kita lakukan dalam menyiapkan peta hidup tersebut, gitu ya. Apa yang diperlukan untuk memperbaharui peta hidup kita? Ya. Yang pertama kita harus memahami tentang perubahan, gitu ya. Sadari dengan jujur di mana kita berada dan akan kemana. Nah itu harus kita pertanyakan terus. Di mana kita saat ini dan akan kemana kita, gitu ya, dengan melihat, menganalisa masa depan kita. Yang kedua, kita harus stay positif pada diri kita. Ya, jangan sampai kita menjadi stres, menjadi kecil, menghadapi tantangan, menjadi takut, sehingga mendegradasi kemampuan diri kita sendiri. Yang selanjutnya, hadapi, gitu ya. Mau nggak mau dia akan datang. Jadi kita harus menghadapi, ya. Jangan menghindari, ya, jangan bertahan dalam masalah, tetapi mengatasinya, mengolahnya sampai bahkan bisa memanfaatkan masalahnya menjadi peluang bagi kita, ya. Terus selanjutnya temukan kekuatan kita, ya, keunggulan kita, pusat keunggulan kita, renungkan, ya, perbanyak kita merenung, perbanyak kita beruzlah, perbanyak kita menyendiri, perbanyak kita waktu malam untuk berdialog dengan kita, dengan Rob kita, untuk menemukan di mana sih sebenarnya kekuatan kita, ya. Terus ini ada satu yang menarik, ya, sebagaimana pernah disampaikan oleh Einstein, berimajinasilah, ya, karena imajinasi itu sangat kuat sekali, ya, rahasia terbesar di balik segala sesuatu yang dilihat di dunia ini adalah dengan berimajinasi. Imajinasi. Bagaimana Rasulullah ketika perang Khandaq, gitu ya, memukul batu, ada percikan api dari batu tersebut, ya, kita akan menaklukkan Persia, kita akan menaklukkan Romawi. Itu berimajinasi, ya. Kalau beliau tentu melalui wahyu. Kalau kita galilah kira-kira masa depan kita akan seperti apa, berimajinasilah tentang masa depan kita, gitu ya. Selanjutnya yang terakhir, gunakanlah kompas yang terbaik. Apa itu kompas yang terbaik? Kompas yang terbaik kita adalah pertama Al-Quran, yang kedua berpegang teguh kepada sunnah-sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, ya. Jadi kita ditinggalkan 2 wasiat. Dengan 2 wasiat ini akan bisa dipergunakan dalam zaman apapun, dalam kondisi apapun, dalam hal apapun, yaitu kembali kepada Quran dan kembali kepada sunnah Rasul, ya. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang mau berdiskusi silahkan, ya, mangga. Atur nuhun. Boleh pada teman-teman silahkan yang ingin berdiskusi, yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Firda. Waalaikumsalam. Pak, ini saya masih belum paham tadi tentang untuk kita upgrade sama digitalisasi. Ini untuk spesifik kompetensi, maksudnya kompetensi apa yang kita harus persiapkan, karena masing-masing kita ini kebetulan Polban banyak jurusan, ya. Masa semuanya harus belajar informatika atau C++ atau Python dan lain sebagainya, ya, untuk pembuatan software dan lain sebagainya. Nah, ini yang dimaksud ini apa gitu? Apa kompetensi apa secara spesifik dari masing-masing keahlian kita gitu loh, Pak? Ya, siap. Tadi siapa, Kang Danar, ya? Damar, Pak. Ya, Damar. Jadi bukan berarti ketika kita bilang memiliki kompetensi di era digital itu kita semua menjadi programmer. Ya. Apakah di era digital keuangan itu juga akan ada?
Apakah di era digital SDM juga akan ada? Apakah di era digital marketing juga akan ada? Apakah di era digital operation juga ada? Ada kan? Gitu. Nah, sekarang bagaimana sektor-sektor ini bisa kita kawinkan atau bisa kita adaptasikan dengan perubahan teknologi yang sedang mengarah ke digital ini. Gitu. Saya misalnya di bandara ya, kemarin alhamdulillah BIJB itu bisa mendapatkan award Smart Airport IT-nya itu. Saya nggak paham digital kan tadi. Secara teknis gimana sih itu tadi buat engagement dari customer kepada bandara itu. Tapi kan saya punya tim. Gitu. Yang penting saya secara pribadi memahami sebagai seorang leader di sana, memahami. Jadi kan kalau pemimpin itu tahu sedikit dari banyak. Ya. Kalau spesialis tahu banyak dari sedikit. Ya. Kalau programmer dia tahu banyak dari sedikit, yaitu bahasa pemrograman. Tapi kalau leader dia tahu sedikit dari banyak. Dia bicara IT ngerti, bicara SDM ngerti, biasa operation ngerti, gitu kan, segala macam. Nah, jadi kompetensi apa? Kompetensi kita di bidang apapun itu harus punya DNA digitalnya. Jadi kita nih sekarang harus punya benang merah kepada digitalnya itu lewat DNA kita atau cara berpikir kita, cara bertindak kita, mindset kita di masa yang akan datang. Tadi contoh ya, salah satu lembaga sosial nih ya, yang bertumbuh ketika pandemi, kan orang ketika pandemi nggak keluar rumah, dia nggak datang ke kantor untuk bayar zakat, infak, sedekah, gitu ya. Jadi kalau ada lembaga zakat yang dia belum menyiapkan infrastruktur digitalnya untuk melakukan pembayaran secara online, ya mau pakai e-wallet kek, mau pakai apa kek, gitu. Terus ada orang yang mau berdonasi karena nggak punya itu, jadi nggak berdonasinya, nggak, pendapatannya turun. Nah, kemarin rumah zakat bisa seperti itu. Makanya rumah zakat pada saat kemarin pandemi itu naik malah 30% growth. Jadi donaturnya dia nggak perlu berangkat, tetap di rumah, tapi transaksi donasinya bisa tetap berjalan. Kenapa? Karena CEO-nya, si Mas Nur, itu punya mindset yang bagus tentang menyiapkan rumah zakat menjadi lembaga digital, transformation digital. Padahal beliau lulusan IAIN, bukan lulusan IT, tapi mindsetnya tepat. Gitu. Ada kemarin dicontohkan Wardah, pernah dengar Wardah? Gitu. Pernah, Pak. Silahkan cek di YouTube, mungkin ada beberapa. Saya kebetulan ikut waktu itu sebagai nasabahnya BSM. BSM mengundang Bu Nur Hayati Supangkat untuk sharing tentang Wardah menghadapi era digital. Dan Wardah itu turun. Kenapa? Outlet tutup, ya nggak? Mall-mall tutup kan? Gitu. Iya. Sehingga pendapatannya turun. Nah, ketika pandemi, Wardah itu untungnya dia punya tabungan yang bisa buat bertahan 1 tahun. Secara transaksi turun. Untungnya dia segera memahami, segera melakukan perubahan, mengadopsi digital sehingga bisa bertransaksi di websitenya, bisa bertransaksi melalui channel-channel sosial medianya. Tapi agak terlambat. Tapi daripada terlambat kan mendingan memulai. Gitu. Iya. Nah, jadi Mas Damar, bukan berarti kita harus menjadi programmernya, bukan berarti kita harus belajar COBOL PHP apa ya, yang begitu-gitu, bukan. Tapi kita harus memahami ke depan ini akan terjadi perubahan digital yang sangat dramatis, gitu ya, dan kita bisa mempersiapkannya. Ini saya lihat di sini banyak orang perbankan, orang keuangan. Apakah akan tetap bekerja melamar ke perbankan yang sekarang cabang-cabangnya sedang tutup? Gitu ya. Ataukah kalau dia seorang marketing perbankan, dia belajar bagaimana marketing di era digital. Gitu. Kalau dia seorang operation, bagaimana dia bisa mengoperasikan perusahaan secara digital.
Kalau dia corporate secretary, dia bisa memahami bagaimana menjalankan fungsi-fungsi corporate secretary di era digital. Nah, kira-kira seperti itulah. Ya, mudah-mudahan tidak puas dan mencari jawaban yang lain selain kepada saya. Sangat jelas, Pak. Jadi mindset digitalisasi ya, Pak ya. Iya, siap. Boleh. Terima kasih, Pak. Iya. Sama-sama Mas Oke. Damar. Sudah Mas Damar, atau ada yang mau ditanyakan lagi Mas Damar? Sudah cukup jelas, Mas Gama. Kalaupun ada pertanyaan lain, nanti saja dulu. Barangkali yang lain ada pertanyaan. Oke, siap. Mangga, yang lainnya boleh yang ingin bertanya. Ini ada di chat ya. Langkah-langkah preventif tentang resiko atau ancaman dalam era digital. Contoh terkini, kemarin misalnya WA mau bikin kebijakan baru, gitu ya, tentang terkoneksinya WA dengan Facebook, tentang apanya lagi saya agak lupa. Orang langsung berbondong-bondong, wah ini nggak bener, ini privacy nggak ada segala macam, berbondong-bondong pindah. Ada yang ke Telegram, ada yang ke Signal, ada yang ke yang Turki itu apa? BIP, ya, tapi bukan Bandung Indah Plaza. Gitu. Jadi kalau saya secara pribadi nih Mas ya, di era sekarang itu udah nggak ada privacy-privacyan. Jadi kitanya sendiri yang harus aware kepada itu. Di Facebook, kalau kita upload semua hal, nggak ada. Saya pernah, yang tadi waktu BIJB dapat award tentang Smart Airport, itu kita pernah nambang data dari sosial media dengan tim IT saya. Saya pengen tahu, orang-orang Ciayu Majakuning, orang-orang timur Jawa Barat yang terbang lewat Husein, yang terbang lewat Halim, yang terbang lewat Soekarno-Hatta. Bisa nggak itu? Dari sosial media. Bisa nggak? Kita nambang data dari sosial media, dari Facebook, dari Instagram, dari Twitter. Orang-orang yang terbang, orang-orang di Ciayu Majakuning atau orang-orang di timur Jawa Barat yang terbang di Husein, Halim ataupun Soekarno-Hatta, bisa nggak? Bisa. Gimana caranya? Bisa. Apa yang dilakuin? Kita lihat di statusnya lokasinya. Iya. Stalking Orang tuh kan, masing-masing akun. nah kalau stalking itu mah bukan pakai teknologi. Ini kan kita pakai teknologi. Kita grab datanya dari bagaimana dia IKTP. melakukan positioning. Jadi dia orang mana, kan itu ada datanya. Iya. Saya misalnya kan bilang alamat di Bandung, orang Bandung kan. Yang lain mungkin alamat Cirebon. Ya. Jadi di Facebook biasanya kita juga di rumah, ya pakai itu positioning kan. Rumahnya kan ketahuan di mana. Oh itu di Bandung. Oh iya di Dayakolot. Oh iya di apa namanya itu yang di atas Polban itu Cijerokaso gitu ya. Berkalong. Ciwaruga. Iya. Ciwaruga, ya kan? Sok aja positionnya nggak kan ketahuan. Ya. Terus orang kita itu kan update segala macam. Begitu dia mau terbang di Husein, dia foto. @Husein ready to go, ready to fly, ya nggak? Habis itu mati. Nanti begitu mendarat di Kuala Namu, dia foto lagi. Just right at Kuala Namu. Nah itu saya tambang. Jadilah peta bagaimana orang-orang Ciayu Majakuning terbang lewat Husein, terbang lewat Halim, terbang lewat Soekarno-Hatta. Bisa nggak? Bisa. Siapa yang mempublikasi data itu? Facebook. Mas Ahmad Jailani yang bertanya, siapa yang mempublikasi data itu? Sendiri, Pak. Oh, kita sendiri. Dia sendiri. Sendiri ya. Jadi yang membuat kita tidak aware, yang membuat kita bolong, membuat kita publish data-data kita siapa? Kita sendiri. Nah, jadi makanya langkah preventifnya apa? Self awareness-nya juga ada di kita, gitu ya.
filternya ada sebelum masalah yang teknis nih ya. Kalau masalah ada yang ngehack, mereka memang punya teknologinya, kita nggak punya, susah kita. Tapi secara pribadi, masing-masing kita juga harus punya awareness untuk menjaga data-data pribadi kita, apalagi data-data transaksi keuangan. Ya, jangan sampai. Harus hangat. Saya pernah bertransaksi di salah satu marketplace. Saya beli sepeda, ternyata sepedanya nggak datang. Saya udah bayar ke marketplace-nya, dan dicari cara seolah-olah saya sudah mengkonfirmasi barangnya sampai ke rumah, sehingga transaksinya bisa dilakukan antara penjual ke marketplace. Saya udah curiga gitu, ini kenapa kayak begini ya. Saya minta dikirim pakai pakai Gojek, si Gojeknya gonta-ganti terus. Kenapa dia gonta-ganti terus ya? Kan kita bisa lihat tuh statusnya. Kan itu kita langsung tik, ada apa nih? Kalau barangnya ada kan harusnya nggak masalah dong. Kok ini gonta-ganti terus? Kan ada nomornya. Saya kontak, Mas kenapa itu? Iya Pak, saya disuruh nganter barang, tapi saya disuruh supaya barangnya sudah diterima oleh Bapak. Udah mulai curiga saya kan. Saya langsung lapor ke marketplace-nya, langsung diblok akunnya. Nah jadi awareness kita kepada security itu kita harus punya, gitu. Jangan mudah. Nanti kalau di situ nanti ada masalah hack, masalah apa, itu masalah sama kayak pencuri lah. Rumah kita udah digembok, rumah kita udah di pagar, rumah kita udah dipasang CCTV, maling masih bisa masuk? Masih. Dia mau udah sangat niat, gitu. Tapi jangan kita rumahnya dibuka selebar-lebarnya, gitu ya, pintunya dibuka selebar-lebarnya, nggak pakai CCTV, ya kita tidur walaupun ada bom nggak bangun, ya itu hilang, gitu ya. Ya, mudah-mudahan sih menjawab, mudah-mudahan juga enggak lah. Ya, Mas Ahmad, makasih pertanyaannya. Oke, terima kasih Kang Ahmad. Sudah cukup puas Kang Ahmad? Cukup Pak, terima kasih. Oke, ya. Ya, buat rekan-rekan yang lainnya boleh yang Jangan-jangan Mas Ahmad hacker nih. Bukan Pak, bukan. Nangkap ada poinnya Pak. silakan Kang yang Dama, lainnya. kalau belum ada pertanyaan lain, saya mau tanya lagi. Boleh Kang Damar, silakan. Sambil nunggu yang lainnya, silakan. Pak Firda, Yes. melanjutkan pertanyaan yang pertama, yang kedua lebih lebih personal ya sebenarnya. Ke diri saya sendiri ya. Intinya ini saya mau cerita dulu, ada pengantarnya. Bahwa digitalisasi ini ada seperti dua mata sisi pisau ya. Ada positifnya, meringankan, memudahkan, mempercepat, membuat murah, membuat praktis. Tapi di sisi lain, ini anak-anak generasi muda ini yang tanpa filter Quran dan Sunnah ini malah menjadi-jadi gitu loh. Dengan aplikasi-aplikasi yang buat mereka hancur sendiri ya, di TikTok, kemudian YouTube. Jadi ada beberapa personil orang gitu ya, itu menyatakan dengan cara-cara atau yang berkebalikan dengan prinsip Islam gitu. Nah, kita nih sebagai calon pemimpin, calon orang tua, itu harus benar-benar ekstra cerdas, ekstra pintar untuk mendidik bagaimana generasi kita selanjutnya supaya lebih baik, lebih mantap. Itu seperti apa dan bagaimana ini saya juga masih meramu nih bagaimana ini seperti contoh ya, ini ya kemarin itu akun-akun Abu Janda ya, saya nggak bisa tidak mentit gitu ya, menyensor karena ini udah spesifik ya, itu merusak sekali gitu ya. Kemudian artis-artis seperti Nikita Mirzani, hal-hal yang vulgar itu dengan mudahnya dia menceritakan, bahkan diberitakan oleh media nasional gitu loh, Detik, Kompas gitu, kehidupan pribadinya, kehidupan kasurnya dan lain sebagainya. Ini menurut saya sangat berbahaya gitu loh. Nah, ini counter attack dari kami nih, generasi muda, generasi milenials ini untuk memberikan tameng untuk dan calon anak kita bagi gitu loh.
Sebentar, minum dulu, ini berat pertanyaannya. Gini, begitu dengar pertanyaannya Mas Damar, tadi saya langsung mikir, aduh saya juga gimana ya, saya pribadi dan anak saya juga, gitu ya. Karena ya apa namanya, kita baik yang bukan hanya milenial, masalahnya ini kolonial juga. Kalau masalah baca di detik, baca, gitu ya. Masalah ada yang mendownload TikTok, ada. Saya pernah mendownload TikTok ketika saya daftar jadi eh, calon pengurus ketua Ikatan Alumni SMA 5. Kata anak-anak junior saya bilang, Kang, download TikTok atau bikin akun TikTok cenah. Da baru dak mah di dinya ayeuna mah cenah ngumpulna. Aduh, pas di download teu sina. Aduh. Ayo. Udah saya hapus lagi. Dan Cuma sekali doang saya ngupload gitu. Habis itu mah ampun gitu ya. Eh, jadi tadi masalah ini bukan hanya masalah untuk milenial. Bukan hanya masalah untuk Gen Z, tapi ini masalah negara, masalah dunia, masalah kita semua, gitu. Nah, jadi gimana ya? Memang harus balik lagi kepada harusnya ada dua nih, ada dua hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah dan oleh masyarakat. Menurut saya pemerintah harusnya mengambil peran karena pemerintah itu regulator. Ya, ingat saya dulu zaman saya gitu ya. Pak Presiden Soeharto itu bikin Pak Harmoko zaman Menteri Penerangannya bikin peraturan tidak boleh ada lagu-lagu yang sedih, apa lagu-lagu yang dulu ingat kasusnya itu gara-gara lagu Hati Yang Lukanya Nia Daniati. Pernah dengar nggak? Jangan-jangan nggak pernah dengar. Itu kan waktu itu zaman itu lagu itu tuh isinya sedih banget gitu. Jadi membuat orang tidak optimis, membuat orang pesimis. Sampai dilarang oleh negara, nggak boleh ada lagu-lagu disiarkan, lagu-lagu cengeng lah intinya gitu. Lagu cengeng aja dulu dilarang. Jadi peran pemerintah menegakkan regulasi, menjagai mentalitas warganya, menjagai mentalitas anak mudanya, menjagai mentalitas remajanya, itu hadir. Gitu. Nah sekarang masalahnya dengan dalih demokrasi, dengan dalih hak asasi manusia, aduh repot ya. Jadi kalau saya sih tadi, pengennya mah ada peran pemerintah di situ. Ya itu udah masa isinya yang aneh-aneh gitu ya, yang nggak cocok. Di sisi lain kita sebagai warga negara, kita sebagai masyarakat, kita sebagai warganet di level apapun, bukan hanya milenial seperti saya bilang, ya, semua orang juga mengakses YouTube, ya nggak cuma milenial. Semua orang mengakses Twitter, semua orang mengakses media sosial. Bagaimana filter internalnya? Ya, saya kembali kepada satu filosofi sederhana, ya, yaitu berkumpullah dengan orang-orang soleh. Itu lagunya Opik ya. Jadi kalau berkumpul dengan orang-orang soleh, jadi kita tuh gini, orang punya hawa nafsu, cenderung berbuat dosa, cenderung berbuat masalah, cenderung berbuat kesalahan, itu ada. Tetapi begitu dia hidup di lingkungan yang positif, begitu dia hidup di lingkungan yang soleh, begitu dia hidup di teman-teman yang baik, begitu dia hidup di teman-teman yang saling mengingatkan dalam ketakwaan, mudah-mudahan segera sadar. Mudah-mudahan segera saling mengingatkan. Minimal ketemu seminggu sekali, atau syukur-syukur bisa 3 hari sekali gitu ya, di luar waktu kerja, di luar waktu beraktivitas, sehingga kita bisa terus saling mengingatkan. Anu tadi narek ningali ke kemari karek diingatkan ku babaturan saya tong ningali nu kitu, tong malah jadi penasaran yang ningali gitu ya gitu. Tapi tadi bisa saling mengingatkan dalam kebaikan. Jadi dua, dari sisi negara, pengen saya sih negara bisa hadir, membuat aturan-aturan, membuat konten-konten yang baik gitu ya. Karena sekarang apalagi era media sosialnya seperti ini, era demokrasinya seperti ini gitu ya. Dan dari sisi kita secara pribadi-pribadinya, dengan tips, berkumpullah dengan orang-orang soleh ya. Mudah-mudahan bisa menambah sharingnya. baik Pak Firda, terima kasih Pak. Jazakallah khair. Gimana Kang Damar? Ada yang didiskusikan lagi?
Iya, iya, memang betul apa yang disampaikan Pak Firda atas dasar HAM, hak hidup manusia, jadi sebebas-bebasnya dengan kondisi demokrasi kita ya. Itu Betul, Pak. berarti tamengnya di masing-masing Di agama masing-masing. kesimpulannya. Iya. Berarti kembali lagi ya ke diri kita gitu ya Kang ya. Oke. Ya, dan pada dasarnya nanti Ya. yang akan mempertanggungjawabkan kita masing-masing. Mm-mm. Oke, baik. Buat teman-teman lain, silakan yang ingin bertanya lagi. Silakan, teman-teman. Tuh saya ngasih kuis tuh di chat. Oh, ada kuis bentar, Pak. Oh, oke. Tuh, ada kuisnya. Nanti yang ingin mendapatkan buku hadiah dari Pak Firda, nanti kirimkan inspirasi apa yang didapatkan dari pertemuan malam ini ke email. Oke, nanti dari panitia ya, di-share lagi ya di grup kajiannya ya. Langsung cepet Pak kalau ada hadiahnya Pak. Ini Pak ada di grup juga, di grup WA ada yang bertanya nih Pak, titipan nggak tahu nih dari eh, pertanyaannya adalah bagaimana cara terbaik people development agar menjadi pemimpin yang disayangi bawahan tapi tetap men-trigger tim kita untuk tetap bergerak secara dinamis dan berkembang. Kadang dalam kita membawa tim untuk berinovasi dan bergerak menjadi yang lebih baik itu ada aja penolakannya dan tidak mau keluar dari zona rutinitas itu. Nah, itu Pak Oke. pertanyaannya. Siapa yang bertanya? Ada di sini nggak? Di Kang Elvan di situnya. Nah, kalau ada Kang Elvannya gini. Kang Elvan ada sih di sini, cuman di Ya, chat di saya WA. kasih contoh gini. Ini contoh best practice saya lakukan ya. Siapa yang kita idolakan sebagai seorang pemimpin? Ada nggak siapa? Jadi misalnya kita mengidolakan bos saya. Oh, ini ada yang jawab Nabi Muhammad. Oke, itu mah di ultimate kita bagaimana berteladan, dan itu jelas kepada Nabi Muhammad. Jadi maksudnya di lingkungan sekitar kita, siapa yang kita anggap kepemimpinannya bagus? Misalnya si X, ya, Kang atau Emil. siapa? Misalnya Heru Tanjung. Kalau saya misalnya Heru Tanjung, gitu ya. Saya baca bukunya Anak Singkong, itu sangat menginspirasi sekali, gitu. Terus saya lihat bagaimana karakter beliau, bagaimana sifat-sifat beliau. Dari buku itu kan kita bisa baca tuh, atau dari YouTube kalau kita bagaimana cerita dia gitu ya. Nah, terus saya suka bilang begini, kalau saya jadi pemimpin, kira-kira seperti apa? Bagaimana tadi Hairul Tanjung menyapa karyawannya? Bagaimana Hairul Tanjung memimpin rapatnya? Bagaimana Hairul Tanjung menginspirasi bawahannya? Terus saya kasih skor. Misalnya kita bikin komunikasi, berapa skornya? Saya dibandingkan dia. Terus misalnya leadership, bagi skornya. Kepedulian, bagi skornya. Keberanian, bandingkan skornya. Kalau saya skornya masih di bawah 50, jadi saya harus ada yang ditingkatkan. Gitu, ya. Oh, Hairul Tanjung itu dekat dengan bawahannya. Saking dekatnya, beliau biasa memberikan hadiah pada waktu ulang tahun. Terus saya melakukan hal yang sama nggak? Ya, saya ada contoh komisaris saya Pak Muhammad Ihsan datang, itu kayaknya beliau tuh di HP-nya itu lengkap banget data-data karyawan beserta tanggal ulang tahunnya. Setiap ada karyawan yang ulang tahun, pasti beliau duluan yang ngasih selamat. Buat tim, buat anak buah, buat subordinat, mereka seneng nggak digituin? Seneng banget kan? Terus pertanyaannya, saya seperti itu enggak? Atau saya bisa lebih baik nggak dari itu? Kalau itu memang sesuatu yang diharapkan, yang disenangi oleh subordinat kita. Kalau masih jauh, berarti masih banyak yang harus kita perbaiki. Gitu ya. Nah,
Di sini Kang Nova apa ini Noval tuh laki-laki ya. Kang Noval, Kang Elvan bilang Rasulullah. Saya juga sepakat. Sebagai teladan utama, kita bandingkan dengan beliau. Memang kita tidak pernah bertemu, tapi kita bisa membaca juga dengan buku-bukunya, dengan risalah-risalahnya. Bagaimana beliau menjadi orang yang terbaik di keluarganya. Bagaimana beliau menjadi orang yang terkuat di kaumnya. Bagaimana beliau menjadi orang yang cerdas mencarikan solusi di permasalahan warganya, sebagaimana contohnya dengan Quraisy untuk menempelkan Hajar Aswad, ya kan? Terus kita bandingkan dengan diri kita, kita seberapa nilainya sih? Apa sebab kecerdasan kita dibandingkan dengan itu, kebaikan kita dibandingkan dengan itu, kelemah lembutan kita dibandingkan dengan itu, bisa dibandingkan. Kalau masih jauh, kita harus development diri kita, dan cara mendevelopmentnya adalah kita harus selepas mungkin, seikhlas mungkin mengikuti apa yang dicontohkan. Tadi ya, misalnya dicontohkan harus berkata-kata lembut dengan anak buah kita. Terus kita kata-katanya kasar wae. Terus kita bilang pengen berubah, tapi kita tidak ikhlas, itu yang hese gitu teh. Lambat itu teh, susah itu. Tapi kalau kitanya apapun yang saya akan lakukan, saya akan sesuaikan dengan teladan saya. Syukur-syukur keteladanan saya meneladani Rasulullah. Beliau melakukan itu, saya akan melakukan itu. Beliau melakukan itu, saya akan melakukan itu. Beliau tidak pernah marah kepada istrinya, saya akan melakukan, tidak akan pernah marah kepada istrinya. Beliau segala macam kita lakukan. Dilakukan secara ikhlas, dilakukan secara ringan, hati kita bisa kita lakukan. Tapi kalau tuh saya lemah lembut kumaha, ada dia mah anak buah juga, anak buah yang bandel. Masa harus saya baikin kalau dia bandel? Nah, susah, itu belum bisa. Gitu ya. Jadi caranya adalah bagaimana kita memirroring dari kepemimpinan, dari leadership yang kita ingin bangun. Ya, mudah-mudahan membantu tipsnya ya. Oke. Enggak, ada lagi. Oh, ini ada lagi. Ada lagi, Pak. Dari Kang Mumu. Izin bertanya, Pak, apakah ada tips atau usulan untuk univ perguruan tinggi di era digital ini, khususnya untuk pola belajar sebagai mahasiswa di era pandemi, agar para mahasiswa tidak tertinggal akan materi perkuliahan, faktor daring, dan lain sebagainya. Terima kasih. Ya. Kayaknya mahasiswa sekarang mah seneng banget ya, ada kuliahnya juga di rumah ya. Wah, udah ada yang kirim email. Noval Faris, inspirasi pertemuan hari ini. Ya, selamat Noval yang pertama, masih ada 4 lagi. Oh, jadi gimana ya? Kalau pola belajar, kalau saya gini ya, semangatnya jangan sampai kita hanya sekedar belajar ya, mencari degree, belajar mencari gelar, belajar mencari titel, tapi kita harus belajar untuk mendapatkan hakikat, untuk mendapatkan makrifat, untuk mendapatkan wisdom, kebijaksanaan, gitu. Jadi kalau kita hanya mengejar titel, tapi kita tidak memahami esensi dari setiap pembelajaran kita, dan pembelajaran kita tidak hanya di kelas. Ya. Sekarang masalahnya apalagi pandemi, nggak ada kelas offline kan, semuanya mungkin kelas online. Jadi makanya kita belajar bisa di mana aja. Ya makanya Iqra itu kan, bacalah itu ayat kauniyah dan ayat kauniyahnya kan, tidak hanya di kelas, tapi juga di kehidupan. Tidak hanya di buku, tetapi juga di praktek, ya kan? Tidak hanya dari dosen, tetapi juga dari guru-guru kehidupan lainnya, gitu. Jadi mau di era digital, mau di era tidak digital gitu ya, cara belajar kita itu adalah cara belajar untuk bisa mendapatkan hikmah gitu ya, untuk bisa mendapatkan hakikat tadi, sehingga dengan begitu kita bisa mengejar ketertinggalan kita gitu. Karena beda ya, 1 + 1 = 2 itu ya begitu. Tapi kalau menjual tempe atau menjual sepatu ke orang Afrika yang nggak pakai sepatu, nah itu gimana nih marketingnya,
teorinya ada, tapi prakteknya seperti apa? Gitu. Jadi nggak usah terpaku lah. Kalau menurut saya pribadi berpendapat tidak usah terpaku ini karena daring jadi gini. Itu karena kita malas cari ilmu. Oh, karena daring saya jadi gak semangat. Itu karena kita kurang motivasi untuk mencari ilmu. Gitu. Karena daring nggak daring, kalau kita semangatnya mencari ilmu, kita akan datang ke majelis-majelis ilmu itu. Ya, mudah-mudahan membantu ya, Mu. Siap. Kayak gitu Kang Mumu, gimana? Ada yang jadi usulan tipsnya kan gimana kitanya Pak ya, kembali lagi ke kitanya mungkin ya tadi. Ya, semangatnya kita jangan degree. Semangatnya kita jangan letterlock buku. Semangatnya kita adalah mencari hakikatnya, mencari benang merahnya, mencari mindsetnya. Kalau kita baca buku marketing, ya kita dapat ilmu marketing. Tetapi kalau kita turun ke lapangan, turun ke masyarakat, jualan, bukan hanya dapat ilmu marketing, tapi juga ilmu kehidupan. Dapat hakikatnya marketing itu gimana. Namun nge-marketing ke orang yang lagi ngambek gimana? Nggak ada tuh di buku. Tapi kalau di lapangan kan ada. Kita lagi mau marketing nih ke orang, orangnya lagi baru berantem. Kan harus, gimana caranya deh? Gitu kan ya. Nah, itu teh hakikat ilmu itu mah jadinya. Ilmu marketing diterapkan kepada orang yang ngambek. Ilmu marketing diterapkan kepada orang yang senang. Gitu. Nah itu makanya jangan hanya sekedar terpaku pada buku. Dan gue. Oke, baik. Teman-teman silakan ada lagi. Woi, sudah tua yang kirim email, masih ada 3 buku lagi. Oh, ada lagi Pak, satu lagi tuh. Aduh, saya belum sempat nulis nih Pak. Damar. Mas Damar udah kirim. Mas Noval nulisnya era digitalisasi dan COVID ini harus bisa struggle dengan terus stay tune Kompas Kehidupan, Al-Quran dan As-Sunnah, plus adaptasi skill teknologi agar era digital dan COVID bisa menjadi peluang bukan ancaman. Keren. Nanti dikasih bukunya. Kirim alamatnya ya. Oke. Ini Pak, Itu ada satu pertanyaan lagi Pak. Ada pertanyaan dari Teh Rizda. Ini bertanya mirip dengan tadi kata Kang Elvan katanya, tapi lebih spesifik terkait digital mindset. Sepengalaman Bapak sebagai leader, bagaimana caranya Bapak melakukan pendekatan ke tim Bapak agar memiliki digital mindset yang sama? Biasanya apa yang Bapak sampaikan ke tim? Ya, mungkin kalau sebelumnya tidak sama, mungkin bagaimana Pak penyampaian atau pendekatan gitu? Ya, jadi gini, mau digital ataupun hal lain ya, tidak hanya digital. Bagaimana kita menyampaikannya kepada tim, gitu ya. Tadi kan digital change, mungkin nanti ada business change, mungkin nanti ada human remunerasi ya yang berubah. Jadi apa yang harus kita sampaikan? Apa yang harus kita lakukan untuk melakukan pendekatan? Yang harus kita lakukan adalah menyampaikan sense of urgency-nya. Apa kepentingannya bagi saya, bagi Anda, dan bagi perusahaan. Kalau kita punya kepentingan yang sama, perubahan apapun yang mau kita lakukan, insya Allah mendapatkan dukungan. Iya enggak? Karena sense of urgency-nya sama. Bro, ini perusahaan kalau nggak berubah secara digital, kita bisa kalah nih. Orang lain bisa transaksi beli barang-barangnya di online, kita nggak bisa. Kita bisa kalah secara bersaing. Nanti kalau kalah bersaing, perusahaan bisa turun omsetnya. Perusahaan turun omsetnya, turun pendapatannya, pemotongan biaya. Kalau nggak bertahan lagi, PHK. Nah, diketemukanlah satu sense of urgency yang sama. Kalau gitu kita harus berubah dong. Kita harus menyiapkan platform digital untuk transaksi sehingga konsumen bisa bertransaksi walaupun nggak ke counter kita. Mudah-mudahan sepakat gitu ya, karena punya sense of urgency yang sama. Jadi yang harus dibangun itu dalam hal apapun, dalam perubahan apapun adalah sense of urgency-nya sama. Oke. Begitu Teh Rizda.
Terima kasih Pak, oh ya, dapat poinnya. Sama-sama. Oke, karena waktu juga ya sudah hampir waktu 21.29, bentar lagi 21.30. Mungkin masih kalau misalnya masih banyak pertanyaan atau apa. Oh, 3 buah buku lagi tuh. Saya satu Pak. Nanti itu nyusul Pak. Oh, ada pertanyaan. Ya mungkin ini pertanyaan terakhir mungkin ya, sebagai penutup juga nanti, dari Kang Noval. Nah, berarti mencari hakikat ilmu otomatis ilmu terikat begitu ya Pak? Pak izin bertanya, ketika sudah menetapkan harapan atau cita-cita, but sometimes kadang goyah karena terdistrak informasi gitu ya, versi istiqomah versi Pak Firda. Benar. Ya. Yang pertama mungkin maksudnya ilmu apa tarikat gitu ya, tarekat. Ya kalau saya sih gini, Kang Noval ya intinya kita cari satu hakikat ilmu yang bisa menjadi bekal buat kita diterapkan dimanapun. Gitu. Pasti ada itu. Hakikat kepemimpinan, hakikat marketing, hakikat operasi, hakikat keuangan, hakikat financial engineering, hakikat legal, gitu ya. Itu ada, itu akan menjadi patokan kita dalam kita menjalankan kehidupan kita ke depan karena kita paham hakikatnya, gitu ya. Terus yang kedua, jadi gini, seringkali kalau kita sudah punya tujuan, sudah punya kompas, sudah kita arahkan, di tengah jalan suka terganggu gitu kan, gangguan ini, gangguan itu. Nah itu makanya sejak awal kita harus selalu meremind atau mengulang-ulang atau merefresh kembali, benar gak tujuan kita itu? Sehingga kita bisa luruskan kalau ada mulai belok-belok. Kalau memang secara mendasar di hati yang paling dalam, jika ini, itu tujuan kita, coba kita balikin lagi kalau terganggu, kalau tergoda, kalau terseret, gitu ya. Jadi temukan dulu makanya apa yang ingin kita capai, gitu ya, apa yang ingin kita dapatkan, apa yang ingin kita raih, apakah itu betul-betul yang kita inginkan. Setiap kita melangkah menuju ke sana, kalau ada gangguan, kita tanyakan lagi, ini yang kita pengenin ya? Oh, saya pengen jadi pengusaha, tapi pas saya lowongan CPNS daftar. Nah, pertanyaan, bener tuh yang jadi pengusaha nggak? Gitu ya. Kenapa kalau ada lowongan CPNS jual jadi ayam daftar, gitu ya? Apa pengen pensiun, gitu ya? Atau pengen dapat gajian sambil main pingpong, gitu ya? Atau gimana? Jadi kembalikan kepada apa yang kita inginkan dalam hidup kita. Oke, apa yang kita inginkan dalam hidup kita ya Kang Noval. Nah itu dia jawabannya. Cukup Kang Noval? Atau ada lagi yang... Bukunya satu lagi. Satu lagi tuh bukunya, silakan. Saya pengen ngetik sih Pak, cuman ya udah nanti nggak apa-apa buat teman-teman saja ya yang itu. Ya itu nasib jadi moderator ya teman. Ya Pak, nggak apa-apa. Oke, baik teman-teman, karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 21.33, bukan membatasi, cuman emang harus dibatasi gitu ya. Kalau misalnya nggak, mungkin bisa sampai pagi dan sebagainya diskusi kita pada malam ini, sharing-sharing kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan insya Allah kita terus haus akan ilmu, haus akan pengen tahu, haus akan tadi gitu ya, mencari informasi, mencari ilmu gitu, biar kita ya tidak stuck. Apalagi kan perubahan itu benar-benar di depan kita gitu. Kita pun harus benar-benar lebih aware lagi gitu, bahwa ya kita pun akan menghadapi itu gitu, bahkan bukan besok atau lusa, bahkan hari ini gitu ya. Jadi perubahan itu akan terus terjadi. Nah seperti itu. Ini buat teman-teman juga yang tadi masih banyak pertanyaan atau apa, mungkin nanti di lain kesempatan kita bisa berdiskusi kembali, ataupun bisa nanti kalau misalnya ada email kan tadi Pak Firda mungkin bisa sedikit tanya-nanya juga, mungkin boleh ya Pak ya? Kalau misalnya ada itu, nah ya mungkin boleh gitu, seperti itu.
Nah, namun untuk pada malam hari ini mungkin kita akan cukupkan untuk kajian pada malam hari ini. Dalam kesempatan ini saya selaku moderator juga, saya selaku pembawa acara pada malam ini ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa untuk teman-teman yang ada di sini, mungkin insya Allah kita bulan depan juga akan kembali lagi di kajian bulanan online. Dan untuk insya Allah rekaman pada malam hari ini nanti akan di-share ya di grup kajian. Jadi nanti jangan dulu live, nanti kita akan beberapa informasi yang akan kita sampaikan seperti itu. Bukunya 5 sudah habis, itu sudah sold out ya, sudah tidak ada. Jadi jangan khawatir, nanti kalau misalnya ada teman-teman yang tadi sudah dapat, boleh dipinjamkan gitu ya Pak ya, agar bisa bermanfaat lagi yang lain. Seperti itu. Oke, terima kasih atas waktunya Pak Firda, terima kasih atas kesempatan dan ilmunya yang luar biasa. Dari kami panitia juga mohon maaf apabila ada teknis-teknis dari kendala-kendala yang tidak menyenangkan gitu. Mudah-mudahan kita insya Allah ke depannya bisa bertemu lagi, bersilaturahim lagi Pak. Terima kasih atas dan buat teman-teman juga terima kasih. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Dan doa kepada majelis subhanakallahumma wa bihamdika. Ya, terima kasih teman-teman. Selamat malam. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atur nuhun akang-akang teteh semua.